Ya, pagi hari ini saya ada 3 titik hari ini. Ini adalah titik lokasi yang pertama saya tinjau, yaitu TPS 3R, di mana pemerintah daerah seluruh Indonesia, dalam hal ini pemerintah daerah Pemda DKI Jakarta atas amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup harus sedini mungkin bisa menyelesaikan sampah dari sumbernya. Nah, ini TPS 3R yang diresmikan oleh Ciracas dan Rawasari. Harapannya adalah ini menjadi BUD dan ini bisa mengolah sampah di kecamatan masing-masing, Kecamatan Ciracas, Rawasari. Ke depan Pemda DKI per kecamatan bisa memiliki ini, sehingga bisa memilah sampahnya dan mencacah, dan hasilnya adalah seperti di Bantar Gebang RDF, dibeli oleh off-taker yang sementara waktu ada pabrik semen. Dan ini alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit mengurangi sampah kita di Jakarta. Dan ini hasilnya sama dengan RDF ya Pak PJ ya? Atau seperti apa? Skalanya kecil, ya, skalanya kecil, sehingga skala kecamatan. Tahun ini ada berapa? Ada 7. Ada 7. Tahun 2024 ada hanya 4 Pak. Di tahun 2023 ada 7, 2024 4. Ya. Jadi total semua kecamatan bisa punya TPS 3R kapan nih Pak? Kita akan bisa laksanakan. Ya terus, kan 2023 kalau 7, berarti kalau 2024 4, dan seterusnya kecamatan kan ada 44. Ya. Apakah itu sudah memadai dengan kapasitas sampah Jakarta sekarang Pak? Sampah yang dikatakan sampah tidak hanya pemerintah, baik itu pusat maupun daerah yang menangani. Swasta juga berkewajiban. Contoh, misalnya mereka membangun HRS Holding, tempat bisnis, itu kan mereka di dalam, nanti Ibu Endah dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa ada aturan mereka harus memilah dari sumbernya dan mengolah bisa habis dari sumbernya. Sebenarnya aturan itu sudah lama ya. Nah, mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup 1-2 belah kata atau bisa menyampaikan saran-saran kepada Pemda DKI. Saya persilakan. Saya dari Direktorat Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup. Memang kalau untuk pengelolaan sampah itu tidak bisa hanya kita dari hasil sudah sampahnya, tetapi harus dimulai dari sumbernya, di mana yang namanya pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008. Pengelolaan sampah itu mulai dari pengurangan dan juga penanganan. Nah, harapan kami adalah bahwa yang paling penting adalah saat ini edukasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan menyelesaikan sampah dari sumbernya, sehingga sampah yang dibuang ke TPA itu akan seminimal mungkin. Bapak Ibu ketahui nanti tahun 2030 nanti tidak akan ada lagi pembukaan TPA baru. Nah, ini jadi harus mulai dari sekarang untuk melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya, memilah sampah organik, anorganik, dan residu yang hanya dapat dibuang ke TPA. Itu saja. Itu dari seluruh daerah di Indonesia yang paling bisa jadi contoh untuk daerah yang lain di mana aja nih? Provinsi yang lain? Sebenarnya sudah banyak ya, sudah mulai, tetapi dalam hal ini DKI Jakarta memang kalau berdasarkan data dari SIPSN, Provinsi DKI Jakarta memang leadingnya Pak. Jadi sudah bisa melakukan pengurangan sampah 26%, sementara daerah-daerah lain masih berkisar pengurangan sampah Pak, data pengurangan sampahnya. Sementara daerah-daerah lain masih berkisar antara 10-11%. Idealnya berapa? Targetnya adalah 27%. Iya, pengurangan sampah. Ke tahun 2025 30%. Untuk pengurangan sampahnya, 70%-nya sampah terkelola. Jangan lupa subscribe ya.